ini kaitannya sama kemampuan representasi matematis, benar nggak? Nah, jadi kalau misalkan dalam pembahasan kita di awal mata kuliah ini, kan Ibu katakan bahwa fokusnya tidak hanya pada konten fungsi saja, tapi bagaimana kemampuan representasi matematis siswa kan, makanya kalian tadi mengangkat GeoGebra, Desmos, dan lain-lain. Nah, nanti kalau kalian menganalisis, juga lihat mana sih anak-anak yang bikin sketsa grafik, padahal nggak disuruh di soal ini. Nah, itu menunjukkan bahwa dia punya kemampuan representasi yang baik. Karena tanpa disuruh dia bisa membuat sketsa, dan sketsa itu membantu dia untuk menyelesaikan soal. Ya, jadi lihat dari berbagai sudut pandang. Tadi indikator problem solving Ibu kurang paham kenapa tiba kamu munculkan itu. Kemudian dalam penulisan, coba tolong dibuat konsisten lebih baik ya untuk bentuk kuadrat. Jangan pakai tanda, pakai equation aja biar rapih ya. Ini nanti kalau kalian ngajar, bikin bahan ajar juga, penulisan simbol itu sangat penting ya. Jadi jangan pakai simbol yang membingungkan, pakai equation biar mudah ya. Nah, ini soal nomor satu. Ini soal yang kita bikin kita bikin soalnya gampang ini, nggak usah pakai mikir guru ya. Tapi apa yang mau kita dapatkan dengan kita ngasih soal ini? Ya enggak. Apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Berikan contohnya. Jadi kalau bikin soal, guru itu harus effort dikit lah ya. Jangan terlalu mudah membuat pertanyaan seperti ini, karena ini pertanyaan yang bagi anak mungkin jawabannya eh, tidak mudah gitu. Nanti kamu malah tidak banyak tipe soal, tidak hanya soal esai. Ada model pilihan ganda majemuk ya, ada model tipe soal apa tuh kategori, kamu bisa matching mana yang persamaan kuadrat, mana yang bukan. Jadi soalnya itu kamu bikin lebih variatif nih ya, untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa akan persamaan kuadrat. Jangan hanya memberikan soal seperti nomor satu ya, bikin soal yang lebih variatif dengan jenis-jenis atau tipe soal yang tadi Ibu sebutkan untuk asesmen awal. Karena ini nanti bermanfaat buat kamu ketika jadi guru, bagaimana menyusun soal persamaan asesmen awal. Seperti itu. Yang selanjutnya asesmen akhir. Asesmen akhir nggak langsung di setelahnya ya. Ibu hanya ingin kalian nanti konsisten menggunakan istilah ya, pembuat nol fungsi. Nah, ini istilah yang memang menjadi language-nya atau bahasanya di kelas atau enggak gitu ya. Nah, itu harus konsisten. Jangan sampai nanti di kelas itu eh, istilah titik potong terhadap sumbu X, tiba-tiba di soal kamu istilahnya bukan itu, tapi pembuat nol fungsi. Jadi nanti harus konsisten. Gitu ya. Ini tidak hanya untuk kelompok 3 ya. Buat semuanya. Karena kalian akan mengajar konsep ini nanti kalau sudah di kelas. Paham ya? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 3. Tidak ada Ibu, cukup. Oke, kalau tidak bisa langsung ditutup. Lanjut ke kelompok 4. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pipit dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin share screen ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Ibu Pipit dan teman-teman. Kami dari kelompok. Nah, sebelum ke materi, kita perkenalkan ada anggota kami. Yang pertama itu ada Nidia Almasabil, saya sendiri dari Sriwijaya, dan Fira Nartialagi. Yang pertama ini ada pembagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini terdapat latar belakang, metode, dan tujuan. Dan untuk latar belakang, menurut Lipianto dan Budiarto dalam Rahma 2022, kesulitan peserta didik dalam memahami suatu materi dapat dilihat melalui kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Dan penyebab kesalahan yang dilakukan peserta kesalahan dan kesulitan di mana kesalahan yang terjadi menunjukkan terjadi menunjukkan mengidentifikasi umum yang dilakukan peserta didik. Oke, ini jurnal yang kita teliti. Ini totalnya ada 8 jurnal. Pertama ini ada Jinengsih dan Sutisma 2022 dan jurnal-jurnal yang lain. Selanjutnya ini juga ada Amran tahun 2019. Nah, selanjutnya ini ada kesalahan siswa. Pada kesalahan siswa ini kita menganalisis kesalahan jawaban siswa dalam mengerjakan soal berdasarkan prosedur Newman. Nah, ada 5 dari prosedur Newman. Yang pertama ada reading error, yang kedua ada reading comprehension, yang ketiga ada transform error, yang keempat ada process skill, dan yang kelima ada encoding error. Nah, di sini ada, yang pertama ada reading error. Reading error itu kan kesalahan membaca soal. Dan pada gambar ini itu dilihat siswa melakukan kesalahan pada membaca informasi penting pada soal, di mana di sini tertulis 8/3, tetapi saat menulis dia tidak menuliskan 8/3. Nah, pada gambar ini kesalahan utamanya pada reading error, jadi akan menyambung pada kesalahan yang lainnya. Dan untuk selanjutnya ini ada reading comprehension. Nah, reading comprehension itu kesalahan memahami soal. Nah, pada gambar itu disamakan terlebih dahulu menjadi basis 2, lalu karena itu pembagian jadinya pangkatnya dikurang. Nah, selanjutnya yaitu terdapat transform error. Transform error itu kesalahan transformasi soal. Nah, pada gambar ini itu siswa tidak menuliskan rumus peluruhan fungsi eksponen dengan benar. Nah, pada gambar ini kan menuliskan rumus peluruhan yaitu yes. Lihat dari buku matematika, maka rumus peluruhan fungsi eksponen yang benar adalah n sama dengan 0, 1/2 pangkat n. Oke, yang selanjutnya di sini ada kesalahan menurut Newman. Di sini ada proses skill yang kita ambil dari jurnal Rahma dan Habibah. Di sini ada peserta melakukan kesalahan saat melakukan proses, di mana yang tadi sempat Dewi jelaskan bahwa proses skill ini adalah ketika siswa melakukan kesalahan dalam menggunakan kaidah atau aturan matematika yang benar, dan siswa tidak dapat memproses lebih lanjut solusi dari penyelesaian, serta siswa salah dalam melakukan perhitungan. Nah, di dalam jawaban yang telah siswa
lakukan ini, di sini siswa eh, memahami soal, terus juga siswa ini mengerti apa yang harus dicari. Namun terjadi kesalahan pada saat mengerjakannya di bagian siswa ini tidak dapat membentuk model fungsi eksponensial yang benar. Dan siswa ini juga keliru dalam melakukan perhitungan. Harusnya di sini itu kalau kita menghitung penyusutan di presentase penyusutan itu harusnya 100% dikurang 17%. Tapi di sini siswa itu menulisnya presentasi penyusutan itu 17% dikali 6 dan itu dari sini karena dari persentase penyusutannya sudah salah maka jawaban-jawaban akhirnya ikut salah maka hal tersebut dimasukkan ke dalam proses skill. Nah, selanjutnya encoding error, di mana tadi encoding error ini siswa tidak dapat menuliskan jawaban yang diterima soal dan siswa tidak menuliskan kesimpulan sesuai kalimat matematika. Nah, dari jawaban peserta didik ini, peserta didik tersebut tidak dapat menarik kesimpulan dari soal karena peserta ini tidak terbiasa dan lupa untuk mengecek kembali permintaan soal. Di sini kita lihat peserta didik ini mampu mengerjakan soal, mereka juga bisa untuk menuliskan diketahui dan prosesnya juga udah sampai selesai dan menemukan jawaban akhir. Namun di sini kesalahannya itu siswa tersebut tidak menuliskan kesimpulan sesuai dengan kalimat matematika. Oke, baik. Selanjutnya dari studi literatur yang telah kami lakukan, ditemukan beberapa solusi kesulitan siswa. Yang pertamanya ini adalah motivasi. Di sini motivasi ini untuk membantu siswa mengatasi hambatan atau tantangan yang siswa hadapi dalam belajar. Dan motivasi ini juga bisa membantu siswa untuk memperbaiki kinerja yang mereka lakukan dan menumbuhkan rasa percaya diri. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa motivasi itu dapat meningkatkan semangat yang ada pada siswa. Nah, yang kedua ini solusi kesulitan siswanya ada konsep di mana biasanya ini kan siswa itu lebih apa ya? Biasanya itu siswa kalau mengerjakan soal itu merasakan gampang atau mudah jika contoh soal yang diberikan guru itu harus sama dengan latihan soal yang nantinya diberikan. Jadi tuh siswa merasakan kemudahan itu kalau misalnya latihan soal yang mereka kerjakan itu sama dengan contoh soal, jadi mereka tinggal mengikuti rumusnya saja. Tetapi kalau misalnya di saat guru tersebut memberikan soal yang berbeda dari contoh soal, hal tersebut tuh membuat siswa kesulitan. Maka di sini perlu adanya pemahaman konsep untuk siswa agar kesulitan yang dialami itu menjadi kemudahan. Oke, selanjutnya visualisasi. Di sini visualisasi dengan menggunakan visualisasi ini, siswa dapat melihat hubungan antara konsep matematika dengan representasinya dalam bentuk grafik. Seperti yang kita ketahui juga kalau misalnya matematika itu kan bentuknya abstrak ya, di mana kita harus memberikan suatu visualisasi yang seenggaknya bisa dipahami oleh siswa untuk memudahkan matematika yang abstrak itu. Nah, setelah itu ada latihan soal. Di sini kita sebagai di sini pendidik itu bisa memberikan banyak-banyak latihan soal kepada siswa agar siswa itu banyak berlatih dalam siswa tuh lebih banyak berlatih untuk materi-materi yang telah kita berikan. Di situ juga untungnya buat guru di situ guru itu bisa menjadi tahu apakah tujuan yang atau capaian pembelajaran yang dibuat oleh guru itu tercapai atau tidak dari latihan soal. Nah, setelah itu yang kelima ada membaca referensi lain. Di sini siswa biasanya hanya terpaku pada guru atau hanya mengambil referensi satu buku paket dari eh, yang sekolah kasih. Namun di sini perlu untuk siswa untuk membaca referensi lain, misalnya ada YouTube atau buku-buku yang lain agar peserta didik yang mengalami kesulitan ini bisa teratasi. Karena kalau kita ngambil dari satu sumber saja, biasanya tuh apa yang kita ingini atau apa yang kita
merasa kesulitan, itu tuh biasanya tidak terjawab di sumber itu. Maka kita penting untuk melakukan untuk membaca referensi lain. Dan selanjutnya itu di sini ada koreksi dan pemahaman soal. Di sini solusi kesulitan siswa yang dimaksud adalah perlu diadakannya koreksi, di mana siswa atau peserta didik ini dapat melakukan koreksi ketika em, mereka melakukan pengerjaan soal. Jadi mereka harus apa ya, harus melakukan koreksi terlebih dahulu. Biasanya itu kan ada jawaban yang mereka anggap benar, tetapi dalam prosesnya itu kadang mereka ada yang kesalahan gitu. Maka harus pentingnya diadakan koreksi. Dan yang terakhir itu ada pemahaman soal. Di sini pada tahap reading error yang tadi Dewi jelaskan, di sini itu berarti siswa yang melakukan kesalahan dalam memahami soal. Jadi perlu perlu diadakannya pemahaman soal yang lebih mendalam. Nah, dari kesulitan yang tadi dialami oleh peserta didik, di sini kami dapat membandingkan 3 model pembelajaran yang ada pada jurnal. Di sini ada pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, ada NHT atau Number Heads Together, dan TGT atau Teams Games Tournament. Di sini yang pertama ada PBL, di mana PBL itu pembelajaran yang berbasis masalah. Di saat pembelajarannya itu guru hanya menjelaskan sedikit pendahuluan kepada siswa. Setelah itu, siswa diberikan suatu soal berbentuk masalah, lalu mereka disuruh diskusi untuk memecahkan masalahnya itu tersendiri. Dan di sini ada plus minus dari model pembelajaran PBL. Yang pertama itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya PBL ini guru itu menyuruh siswa untuk berdiskusi dalam memecahkan masalah yang sudah diberikan oleh gurunya. Jadi student center gitu pembelajarannya. Nah, yang kedua itu ada mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru. Dan yang ketiga, berpikir kritis, di mana dalam pemecahan masalah kita di sini dilatih untuk berpikir kritis. Dan kekurangannya itu pada PBL, yang pertama di sini kita membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa. Karena di sini biasanya kalau misalnya diskusi atau pemecahan masalah, biasanya kan siswa-siswa kalau misalnya disuruh menyelesaikan suatu masalah saat diskusi itu biasanya kayak suka malas-malasan atau kurangnya minat gitu pada siswa untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini kita membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa. Jadi guru harus mendorong lebih untuk siswa mengerjakan soal pemecahan masalah tersebut. Dan kekurangan kedua itu dalam kelas yang heterogen akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Di sini yang kita tahu kalau misalnya ada beberapa kelas di sekolah itu yang siswanya tuh digabung entah yang berkemampuannya tinggi atau rendah, dan itu kan disebutnya heterogen ya. Nah, di sini nih kekurangan PBL ini kalau misalnya kelasnya itu heterogen, itu tuh terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Jadi guru tersebut harus benar-benar apa ya, guru tersebut harus benar-benar memastikan bahwa siswanya itu semuanya baik yang kemampuannya tinggi atau rendah itu memahami apa yang telah diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran NHT atau Number Heads Together. Di sini itu model ini menekankan diskusi kelompok juga, di mana peran guru ini hanya menunjuk perwakilan kelompoknya. Jadi di kelas ini, di pembelajaran ini, guru itu hanya menyuruh peserta didik untuk membuat kelompok lalu diskusikan materi dan eh, soal-soal yang telah diberikan nantinya oleh guru. Nanti setelah itu guru akan menunjukkan salah satu perwakilan kelompok untuk untuk maju ke depan dan menjelaskan hasil dari diskusinya. Dan itu tuh menggunakan yang biasa kita alami juga. Jadi itu sistemnya ditunjuk oleh guru. Nah, di sini tuh ada
kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama ini ada rasa ingin tahu siswa meningkat, dan yang kedua siswa aktif karena bisa menukar dan memberikan pendapat dengan sekelompoknya. Karena yang tadi udah saya jelaskan kalau misalnya NHT ini model pembelajaran secara diskusi, selanjutnya itu ada menimbulkan rasa percaya diri. Dimana kalau misalnya kita kan kalau ditunjuk itu otomatis kita harus percaya diri untuk menampilkan diskusi apa yang tadi kita menampilkan hasil diskusi apa yang telah kita diskusikan tadi bersama teman-teman. Nah, terus habis itu karena di sini kelebihannya menimbulkan rasa percaya diri, tetapi hal tersebut juga membuat adanya kekurangan dari NHT ini karena kan tadi sistemnya itu kan ditunjuk ya, dan hal tersebut bisa membuat panik siswa karena kan ya seperti yang kita alami juga ya kalau misalnya kita tiba-tiba ditunjuk oleh bapak atau ibu dosen yang secara tiba-tiba itu kan kita juga udah panik duluan untuk majunya gitu. Jadi itu menjadi salah satu kekurangan NHT. Terus habis itu juga tidak cocok untuk jumlah peserta didik yang banyak karena di sini kan diskusi. Kalau misalnya satu kelompok itu jumlahnya 10 orang, menurut jurnal tersebut itu kurang efektif aja karena tidak merata untuk diskusinya. Dan yang terakhir ada membutuhkan waktu yang lama karena di sini diskusi apa ya, di sini tuh guru itu harus memberikan pendahuluan enggaknya sedikit aja kepada siswa agar waktu yang dibutuhkan itu tidak terlalu lama. Tetapi karena ini diskusi, jadi apa yang dipahami siswa, apalagi ini kan berdiskusi itu kan bertukar pendapat. Jadi di sini siswa karena bertukar pendapat maka membutuhkan waktu yang lama. Dan terakhir model pembelajaran yaitu TGT atau Teams Games Turnamen. Di sini pembelajarannya ini tuh model pembelajarannya berbasis games, di mana sama seperti NHT dan PBL, eh, di sini NHT dan PBL ini kan dilakukannya secara berdiskusi. Nah, TGT ini juga secara berdiskusi sesuai dengan namanya yaitu games, di mana tapi berbasis games. Eh, Kalau bedanya dengan NHT, kalau NHT itu nggak ada gamesnya, sedangkan TGT itu ada gamesnya karena di dalam model pembelajaran ini siswa diminta untuk berdiskusi sesama teman kelompoknya dan siswa melakukan pengerjaan soal yang diminta oleh guru. Nah, di dalam pembelajaran tersebut setelah siswa berdiskusi, di sini kan siswa akan disuruh maju kepada guru, tetapi dengan eh, syarat cepat dan tepat. Dan hal tersebut, jika siswa tersebut cepat dan tepat jawabannya, maka siswa tersebut akan diberikan hadiah dalam bentuk apresiasi gitu. Jadi di sini turnamen yang dimaksud itu adalah mereka jadi rebutan gitu siapa yang bakal maju duluan. Dan kelebihan TGT ini ada kerjasama antar tim Dipercepat ya, karena ini dilakukannya terlalu lama secara guys, tim. Kira dipercepat ya, ini terlalu Baik, lama Ibu. bahasannya. Yang kedua ini ada meningkatkan jiwa kooperatif. Yang ketiga ini dapat bertukar pikiran dengan siswa lain. Dan kelebihan yang terakhir itu membuat siswa semangat dalam mengerjakan latihan soal karena diberikan hadiah berbentuk apresiasi. Dan tidak hanya ada poin plus, tapi ada poin minus dalam model pembelajaran TGT. Yang pertama itu jika ada hadiah, siswa menjadi tidak semangat dalam mengerjakan soal. Dan yang terakhir itu tidak semua siswa berkontribusi dalam tugas kelompok. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pada poin pertama itu ada kesimpulan yang kami dapatkan kesalahan dan kesulitan pada peserta didik. Kita dapat melihatnya dari kesalahan yang terjadi
menunjukkan di mana peserta akhirnya kami karena fungsi eksponensial itu kan seringkali abstrak ya, dan PBL memungkinkan siswa memahami konsep fungsi eksponensial ini melalui melihat aplikasi yang real, nyata dari fungsi eksponensial dan meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam. Selanjutnya, dalam PBL, siswa diajak untuk menganalisis, menyelidiki, dan merumuskan solusi untuk masalah yang kompleks. Yang membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Tadi dari model pembelajaran yang lain yaitu NHT atau TGT, mereka itu lebih berfokus pada interaksi kelompok atau kompetisi. Yang analisis mendalam itu yang kurang menekankan analisis mendalam yang diperlukan untuk konsep matematika yang kompleks seperti fungsi eksponensial. Dan serta PBL juga menuntut siswa untuk mandiri dalam mencari informasi dan mengeksplorasi masalah. Sementara NHT dan TGT tadi cenderung lebih terstruktur dengan pendekatan kuis dan permainan. PBL memberi siswa kesempatan untuk menggali lebih dalam, menciptakan rasa kepemilikan terhadap proses belajar mereka. Jadi dengan pendekatan PBL, siswa didorong untuk lebih aktif, mandiri, dan kritis dalam memahami fungsi eksponensial, menjadikannya pilihan yang lebih efektif untuk mengembangkan pemahaman konsep secara mendalam dibanding dengan NHT dan TGT. Selanjutnya, pada poin ketiga, penting untuk pendidik merancang pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif itu indikatornya yaitu pengelolaan pelaksanaan yang baik, terus proses yang komunikatif antara guru dan peserta didik, aktivitas belajar, serta hasil pembelajaran yang diperoleh. Oke, berikut adalah rancangan pembelajaran yang kami buat. Maaf, sebentar, agak nge-lag. Oke, di sini RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan mata pelajaran matematika, materi fungsi eksponensial fase E, ada sebentar. Oke, di sini ada identitas penyusunnya kami dengan instansi untuk SMA negeri, SMA, fase E, kelas 10 semester ganjil, alokasi waktunya 180 menit dengan jumlah pertemuan 2 pertemuan. Materinya fungsi eksponensial dengan mode pembelajaran problem-based learning, mode pembelajarannya itu tatap muka, dan metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang kami masukkan ke dalam RPP, yaitu ada 6. Alat dan bahan itu ada laptop, proyektor, dan papan tulis. Media pembelajarannya ada PowerPoint, GeoGebra, internet, LKPD. Dengan sumber belajar yaitu dari buku matematika pegangan guru, penerbitnya Kemendikbudristek, dan pegangan peserta didik serta LAP. Nah, komponen intinya ini fungsi eksponensial termasuk elemen dari aljabar. Capaian pembelajarannya di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 3 variabel dan sistem persamaan linear variabel. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner dan persamaan eksponensial berbasis sama dan fungsi eksponensial. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mengidentifikasi fungsi eksponensial, yang kedua menentukan grafik fungsi eksponensial, dan yang ketiga menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Tadi kami membaginya menjadi 2 pertemuan.
pada pertemuan pertama yaitu tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi fungsi eksponensial dan menentukan grafik fungsi eksponensial. Dan pada pertemuan kedua itu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Pertanyaan pemantik yang kami susun di sini yaitu bagaimana bentuk umum fungsi eksponensial, terus bisakah kalian menggambar grafik fungsi eksponensial, serta masalah apa yang diselesaikan dengan fungsi eksponensial. Kayak kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama itu ada pendahuluan 10 menit, dan sintaksnya yang pertama orientasi. Jadi guru mengucapkan salam pembuka, mengecek kehadiran, serta berdoa. Dan guru di sini memberikan motivasi kepada siswa untuk tercapainya kompetensi atau tujuan belajar yang tadi sudah disampaikan. Dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apresiasi guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, serta guru memberikan ice breaking singkat sebelum masuk ke benar-benar materi inti. Serta terakhir guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan inti ini alokasi waktunya itu 70 menit. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi, guru mendorong dulu rasa ingin tahu dan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, bentuk fungsi eksponensial dan grafiknya. Terus, guru menayangkan pendahuluan materi fungsi eksponensial pada PowerPoint dan guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Terus selanjutnya, guru mengorganisir peserta didik untuk belajar dengan guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4 orang tergantung jumlah peserta didik yang ada di kelas. Selanjutnya, guru membagikan LKPD ke setiap kelompok serta memberikan arahan bagaimana mengerjakan LKPD tersebut. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengamati lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi pertanyaan yang berkaitan dengan LKPD yang telah diberikan. Terus selanjutnya, guru membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Di sini, kan peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya. Terus, setiap kelompok diminta untuk menganalisis permasalahan yang ada pada LKPD menggunakan sumber-sumber yang relevan, entah itu dari internet, YouTube, atau buku-buku e-book yang ada. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana guru meminta setiap kelompok untuk menyelesaikan LKPD dengan diskusi bersama, serta peserta didik menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara tulisan, lisan, atau media lainnya. Dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Terus di kegiatan inti terakhir yaitu guru menganalisis dan mengevaluasi proses. Guru mengevaluasi hasil kerja peserta didik dan terhadap seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan, serta guru memberikan pujian dan apresiasi untuk semua peserta didik. Terus, guru menjelaskan lebih detail tentang bentuk dan grafik fungsi eksponensial. Jadi, di sini, di akhir ini, guru kayak memberikan apa ya, kesimpulan apa yang dipelajari pada pertemuan pertama ini. Jadi, pada tahap ini, guru bisa meluruskan lagi pemahaman-pemahaman siswa yang tadi sempat agak melenceng atau sebagainya. Dan terakhir, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik jika ada pertanyaan. Terus di bagian penutup, alokasi waktunya itu ada 10 menit. Guru dan peserta didik memberikan kesimpulan terhadap kegiatan pembelajaran. Guru mengingatkan topik pembelajaran berikutnya dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan doa. Dan di sini ada refleksi. Refleksinya itu Oke, nggak usah dibaca semua, poin-poinnya saja, oke? Oke. Oke, di sini asesmen penilaiannya itu ada asesmen formatif dan latihan soal. Oke. Mungkin segitu saja dari kelompok 4 dari Ibu Puspitasari. Apakah ada tanggapan? Ibu terakhir, Anindra, silahkan kamu tawarkan teman-teman dulu bertanya. Oke, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, di sini ada 3. Boleh Dwi Agustina.
Oke, terima kasih kelompok. Izin bertanya, kan tadi di PPT, kalau nggak salah di model pembelajaran itu ya, itu kan dijelaskan model pembelajaran Teams Game Turnamen ya, TGT. Nah, model pembelajaran itu kan telah disebutkan sebagai meningkatkan motivasi siswa ya dalam mempelajari fungsi yang dibahas, fungsi eksponensial. Nah, menurut kelompok, bagaimana cara kita mengevaluasi efektivitas model pembelajaran TGT tersebut, terutama dalam kelas yang memiliki beragam tingkat kemampuan siswa. Bahkan ada yang bisa saja, walaupun kita udah beri, nanti bakalan ada hadiah gitu. Nah, tapi siswanya tuh kayak bodo amatan gitu loh. Gitu pertanyaan kelompok. Apakah sudah jelas? Oke, Dwi. Kami Oke. tampung terlebih dahulu. Oke, selanjutnya boleh pertanyaan dari Siti Fatimah. Oke, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Azahra. Sebelumnya, kelompok kan sudah menjelaskan model pembelajaran yang digunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Nah, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran tersebut di kelas heterogen? Terima kasih. Oke. Terima kasih Jara atas pertanyaannya. Boleh, Rida? Tadi kan udah dijelasin kelompok ya, ada model pembelajaran dan bagaimana plus minusnya. Dari kelompok sendiri tadi juga kalau tidak salah mengambil model pembelajaran yang problem based learning. Padahal kalau dilihat dari penjelasan kelompok, model pembelajaran Teams, Games, Turnamen lebih banyak poin plusnya dibanding problem based learning. Apakah ada pertimbangan lain dari kelompok untuk mengambil problem based learning? Apakah ada aspek-aspek yang dipertimbangkan selain yang sudah disebutkan tadi? Apakah sudah jelas kelompok? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami Terima minta kasih banyak. waktu 2 menit untuk diskusi. Oke, terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Tadi pertanyaan itu gimana TGT bisa efektif gitu digunakan ya. Sebelumnya karena kita ngambilnya PBL, jadi kita nggak terlalu concern di TGT. Tapi mungkin agar TGT itu berjalan dengan efektif, dari proses pembelajarannya itu diperlukan adanya pretest sama post-test, yang dimana dilakukan pretest itu kan sebelum pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran itu untuk mengukur peningkatan atau seberapa jauh pemahaman dari siswa. Terus selanjutnya mungkin ada guru melakukan observasi kelas, yaitu untuk mencatat interaksi siswa selama dalam turnamen atau gamesnya itu. Keterlibatan antar siswa dan dinamika atau kesulitan-kesulitan yang ada di kelompok tersebut. Terus juga yang ketiga ada penilaian kinerja atau penilaian peserta didik yang ada di dalam tim tersebut. Itu bisa melalui nilai hasil kerja kelompok ataupun individu, serta melihat sejauh mana mereka memahami fungsi eksponensial itu. Dan yang terakhir,
guru mengajak siswa untuk berefleksi, menuliskan tentang pengalaman belajar mereka dalam games turnamen ini, serta tantangan yang dihadapi dan bagaimana mereka mengatasi sendiri kesulitan mereka selama games turnamen atau kumpul kelompok tadi. Itu mungkin jawaban yang dapat kami sampaikan, Dwi. Apakah ada tanggapan lain? Berarti di yang tadi kelompok jelaskan berarti itu kan lebih ke siswanya gitu ya? Iya, benar. Oke, terima kasih Prof. Sudah jelas. Oke, terima kasih, Dwi. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Zara. Dengan pertanyaannya yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran, karena kita ngambilnya problem based learning. Nah, menurut kelompok kami, yang pertama itu ada peran guru, karena kemampuan guru itu dalam memfasilitasi diskusi, terus bisa memberikan bimbingan dan juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Terus juga siswa, dalam keterlibatan siswa, tingkat motivasi dan partisipasi aktif siswa itu dalam proses pembelajaran dapat mempengaruhi hasil diskusinya. Nah, terus untuk pemilihan masalah yang relevan, terus juga menantang dan sesuai dengan minat siswa yang akan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Terus kemudian kolaborasi. Jadi kemampuan siswa untuk bekerja dalam kelompok dan berbagi ide serta informasi mempengaruhi dinamika pembelajaran nanti. Lalu evaluasi dan umpan balik. Jadi proses evaluasi ini konstruktif dan umpan balik yang efektif membantu siswa memahami kemajuan dan area yang perlu diperbaiki. Mungkin menurut kelompok kami itu jawabannya. Zara, apakah terjawab? Iya, sudah jelas kelompok. Terima kasih kelompok. Oke, terima kasih. Baik, mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaannya Rida. Di sini pertanyaannya tadi ada kenapa kelompok lebih memilih model pembelajaran PBL dibandingkan TGT, sedangkan di PPT tersebut dituliskan bahwa TGT itu keunggulannya lebih banyak dibandingkan PBL. Mungkin perlu di disclaimer lagi bahwa kalau misalnya model pembelajaran yang kami tuliskan pada layar tersebut, di sini kan ada kelebihan dan kekurangannya. Itu berdasarkan dari analisis kami dari jurnal. Tetapi kelompok kami di sini juga memiliki pandangan-pandangan lain terkait PBL dan TGT, di mana menurut kami kalau kita memilih model pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran apa yang kita eh, ingin capai untuk pembelajaran di kelas. Di sini, jika tujuan pembelajarannya lebih mengarah pada penguasaan materi yang luas, melatih keterampilan melalui permainan. Nah, di sini tuh mungkin TGT itu bisa lebih sesuai untuk model pembelajaran jika tujuan pembelajarannya tersebut. Namun, di sini untuk kelompok kami, tujuan pembelajarannya itu melibatkan siswa itu dapat memecahkan masalah terkait eh, materi fungsi eksponensial dan pengembangan di situ juga dalam PBL dapat melatih siswa dalam berpikir kritis dan bisa berkontekstualisasi materi. Di sini eh, maka dari itu kami dapat memilih materi PBL dibandingkan TGT. Dan di sini juga bisa kita lihat di PPT tersebut bahwa tidak hanya ada keunggulan tetapi ada kekurangan dan menurut kami di sini kekurangan TGT itu sangat krusial jika tujuan pembelajaran kami untuk memecahkan masalah di salah satunya. Terima kasih. Apakah menjawab, Rida? Menjawab kelompok. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Rida. Oke. Ini Reskia.
masih mau bertanya, Ibu, apakah langsung? Singkat saja, Oke, singkat saja silahkan. oke, boleh Leskia terakhir. Oke, baik kelompok. Saya izin bertanya terkait rancangan pembelajaran. Jadi dalam rancangan pembelajaran yang sudah kelompok rancang, bagaimana teman-teman memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang memiliki berbagai macam gaya belajar, dapat memahami konsep fungsi eksponensial dengan baik? Apakah ada metode tertentu yang kalian terapkan untuk mendukung hal tersebut? Terima kasih kelompok. Apakah sudah jelas? Oke, insya Allah sudah jelas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung aku jawab ya. Kan tadi mode pembelajaran yang kami terapkan itu kan PBL ya. Nah, di mana di situ ada diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok kecil itu bisa jadi peserta didik dengan gaya auditori sama kinestetik itu berbagi ide dengan membahas temuan atau merespon konsep dari sudut pandang mereka. Dengan kolaborasi seperti itu membuat siswa lebih apa ya, memproses informasi secara lebih mendalam. Dan untuk anak-anak visualnya mungkin tadi pertama kan pada saat tahapan orientasi di inti itu kita apa namanya, menayangkan PowerPoint, guru menayangkan PowerPoint terhadap pendahuluan materi fungsi eksponensial yang di situ nanti bisa ada kayak contoh grafik atau eh, pola-pola pertumbuhan atau peluruhan eksponensial secara visual. Jadi mereka bisa terbantu dengan itu. Terus juga di akhir pembelajaran itu ada refleksi individu yang di mana guru meminta siswa untuk melakukan refleksi individu dengan menulis pemahaman mereka sendiri, apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran fungsi eksponensial. Itu bisa memperkuat dan memperkuat konsep fungsi pembelajaran itu tersebut dengan baik sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Jadi kayak ada 3 poin gitu, Leskia. Apakah ada tanggapan? Oke, sudah cukup kelompok terjawab. Terima kasih banyak kelompok. Oke, terima kasih. Karena sesi tanya jawab dari mahasiswa atau teman-teman sudah selesai, mungkin Ibu Pipit ada tambahan. Baik, terima kasih. Ibu singkat saja ya, karena waktunya sudah lewat. Kelompok 4 ya? 3 orang ya? Iya, Bu. Oke, Ibu tadi lihat PPT-nya kok tidak ada kegiatan pembelajarannya ya, terpisah di file yang terpisah ya? Iya, Bu. Boleh ditunjukkan Dirancang. nggak? Oh, ininya. Kenapa nggak sekalian digabung gitu di PPT? Jadi yang dikumpulkan di G Drive itu lengkap ya filenya ya? Iya, Bu. Jadi di PowerPoint ini itu bisa Iya udah, dipencet. tunjukkan aja Dipencet. Mbak. Dipencet rancangan pembelajarannya nanti keluar, Bu, ininya. Gitu. Oke, silakan ditunjukkan. Kegiatannya mana? Ini, Bu. Kegiatannya apa ini? Apakah? Kegiatan intinya apa? Oh, kegiatan intinya. Menayangkan, nggak usah dikecilin Mbak, Oke. gedein aja. Ibu suruh nggak bisa baca kalau dikecilin ya. Apa nih, kegiatan intinya siswa ngapain? Siswa melakukan apa? Diskusi tentang LKPD yang guru belikan. LKPD-nya mana? Ada di bawah sini. Nah, Ini tadi dibahas nggak? enggak. Karena Justru mungkin waktunya. yang Ya. penting dibahas tuh ini, bukan kamu baca satu persatu tadi kegiatan dalam tabel. Fokus kita kan membahas inovasi pembelajarannya, bukan kamu jelasin pendahuluan 5 menit, penutup 10 menit, tapi apa yang siswa kerjakan ini yang mau kita bahas. Tolong perhatikan ya, kalau misalkan Ibu memberikan masukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu harusnya kelompok yang selanjutnya itu bisa lebih baik karena Ibu udah kasih masukan ke kelompok sebelumnya gitu. Ini kan setelah ini masih banyak kelompok yang presentasi ya.
Ini kita saling belajar gitu. Satu kelompok presentasi, yang lain belajar. Apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa diperbaiki. Kalian maju bukan kelompok pertama loh ini. Punya waktu untuk bisa presentasi lebih baik dari kelompok yang pertama maju gitu. Kalau kelompok pertama maju itu sudah bagus, harusnya itu jadi standar minimal. Mana kegiatannya coba lihat. Sini, Bu. Apa ini? Siswa apa ya? Yang termasuk fungsi eksponensial. Dia Mana ngeidentifikasi. PBL-nya, mana PBL-nya? Kenapa, Bu? Kan katanya pakai PBL. PBL-nya mana? Ini LKPD, Bu. Kita memberikan Kegiatan mana yang mencerminkan pendekatan problem based learning? Mana kegiatannya? Jangan di naik turun. Tunjukkan mana kegiatannya yang menunjukkan PBL, problem based learning. Oke. Di sini, Bu. Peserta didik diminta untuk mengamati lembar kerja. Iya. Lembar kerjanya yang mana? Yang Ini halaman berapa? yang lampiran pertama untuk pertemuan pertama. Mana kegiatan yang menunjukkan PBL? Bisa dijelaskan nggak problem based learning-nya di mana? Mereka diskusi LKPD, Bu. Kamu tahu PBL nggak sih? Problem based learning. Problemnya Yaitu kepanjangannya. ya. Yang lain coba dijawab. Ini kan ada Elvira, ada Dewi. Mana PBL-nya tuh mana? Iya, Ibu. Kalau menurut kami di sini PBL-nya itu di saat kita ngasih sedikit pendahuluan dulu ke siswanya, lalu kita memberikan soal dan masalah yang kita maksud ini soal ini Bu. Jadi kita memberikan masalah tersebut, lalu kita Mana? Soal yang mana? mencari Soal yang tahu mana? ini Soal nomor 1. yang lembaran coba deh yang ke nomor 3 soal 1, 2, 3-nya Ibu, karena kan ini kan sebagai apa ya, istilahnya kayak asesmen awalnya gitu loh Bu, kayak biar kita tahu dulu nih peserta didiknya apakah bisa menjawab ini, lalu Eh, kita menemukan Sebentar. masalahnya di situ. Tadi pertanyaan Ibu bukan asesmen awal, tapi pertanyaan Ibu kegiatan siswa dalam PBL. Sekarang kamu bilang ini asesmen awal. Yang betul yang mana? Eh, Gini Bu, apa ya? Nah, di bagian sini kan, di sini kan siswa itu harus apa ya? Menjelaskan apakah ada perbedaan kedua grafik tersebut, terus apa ada sifat apa yang ada dalam fungsi eksponen tersebut. Di situ menurut kami itu masalah yang harus diselesaikan siswa dan dari situ nanti eh, kita apa ya? Kita nilai dari apa yang mereka jawab dan di situ kalau misalnya ada kekurangan yang mereka lakukan, kita bisa melakukan refleksi untuk pertemuan berikutnya gitu-gitu, Bu. Jadi kegiatan PBL-nya apa? Membandingkan grafik atau apa? Membantu investigasi mandiri dan berkelompok Ibu. Ya melalui LKPD. Oke, investigasi melalui LKPD. Tetapi kita mau lihat isi LKPD-nya, rumusan pertanyaannya, problemnya apa, itu yang harusnya menjadi pembahasan. LKPD semua juga bisa LKPD, tapi apa isi LKPD-nya, itu yang menentukan kamu itu inovasinya tepat atau enggak gitu. Coba ke bawah lagi mana sih isi LKPD-nya? Jangan bolak-balik ke atas, ke bawah lagi apa isinya?
Ke bawah lagi, LKPD-nya ke bawah lagi. Lanjutannya terus. Udah, nggak ada lagi. Apa lagi nih? Terus ke bawah. Lanjut ke bawah terus. Ini karena ibu nggak punya filenya, jadi nggak bisa melihat. Udah, ini soal ya. Bu, ini soal formatif. Jadi tolong ya nanti di laporan akhir diperjelas ya. Ibu kan seringkali menyatakan di kelas bertanya mana sih inovasinya. Kamu di awal sudah memberikan penjelasan kesalahan-kesalahan, kesulitan-kesulitan, lalu kemudian memberikan argumentasi kenapa lebih memilih PBL dibanding yang lain gitu ya. Tapi kemudian di PBL-nya itu harus diperjelas. Kalau kamu bilang LKPD, maka yang perlu kita bahas adalah bagaimana kegiatan siswanya di LKPD tersebut. Apa soal-soalnya yang membantu siswa mengarahkan pada pemahaman konsep fungsi eksponensial. Kenapa kamu memilih soal tersebut? Pasti kan soal tersebut kamu ambil dari referensi kan? Nah, jadi sebetulnya yang perlu dibahas adalah bagaimananya gitu loh, bukan hanya sekedar LKPD, PBL, tapi isinya tuh bagaimana. Tolong ya untuk kelompok yang selanjutnya ya, kan seringkali Ibu berkata mana inovasinya gitu kan. Kemudian tadi pada saat membahas kesalahan, Ibu terus terang agak kurang bisa mengikuti ya. Kamu memberikan cuplikan gambar, ada reading error, ada reading comprehension, ada transform error, ada proses skill, tapi kamu tidak memberikan soalnya apa. Tidak menjelaskan bedanya reading error sama reading comprehension tuh apa. Lalu di kesalahan selanjutnya itu mengatakan ini siswa mengalami transform error, tapi soalnya apa kita juga nggak tahu. Jadi tujuannya presentasi, boleh di-close ini, share screen-nya silahkan. Nah, ini kalau kita presentasi ini kan kalian bukan presentasi yang pertama dan bukan yang terakhir ya? Betul, kelompok 4? Kenapa, Ibu? Nah, tidak mendengarkan ya pernyataan Ibu ya? Tidak menyimak ya? Atau koneksinya nggak baik? Iya, koneksinya, Bu. Saya lagi satu ruangan. Ini kan presentasi bukan pengalaman pertama. Bukan juga presentasi kalian yang terakhir. Tujuannya kalian presentasi itu apa? Mengkomunikasikan ide, menyampaikan ide. Apakah audiens itu paham atau enggak? Itu harusnya menjadi pertimbangan saat kamu melakukan presentasi, bukan hanya sekedar menampilkan informasi, tapi sampai nggak nih informasinya ke audiens. Kalau hanya memberikan gambar transform error, tapi kita nggak paham soalnya tuh apa sehingga ini dikatakan transform error, kita kan jadi tidak memahami apa yang kalian sampaikan gitu loh. Ini di luar tadi komentar Ibu tentang inovasi ya. Mungkin itu cukup, silakan ditutup. Kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih atas masukannya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin segini aja presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aura suaranya nggak masuk, Ra. bisa list ya dan siap-siap ke workshop. Oke. Oke. Makasih ya. Makasih, Aura.